Saat-saat itu akhirnya semakin didengar, otak kita menganggap hal itu wajar. Baik lagi Jadi normalisasi tadi. balik lagi ke diri kita, kita bisa menahan untuk tidak berbicara itu atau enggak. Halo sobat pendidik guru kreatif. Sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta sama Kak Putri. Sudah siap Kak Putri? Ini ya, dikduk ya. Dong. Oke, mitos atau fakta yang pertama, menggunakan bahasa kasar menunjukkan bahwa seseorang lebih jujur dan apa adanya. Mitos atau fakta? Mitos, karena jujur itu penting, Oke. tapi bisa kok disampaikan dengan cara yang lebih baik. Karena kan kalau kita berkata kasar, itu kita nggak tahu penerimaan di orang itu menganggapnya kasar atau bukan. Benar. Karena kan setiap orang punya batasannya sendiri-sendiri ya. Maksudnya menurut saya kayak gitu nggak kasar, tapi bisa aja menurut saya kali ini kasar. Jadi kayak gak enak ya, banyak gitu. Oke, selanjutnya, bahasa kasar bisa membuat seseorang terlihat lebih berani dan kuat. Mitos atau fakta? Mitos lagi, justru yang berani dan kuat itu bisa mengendalikan emosinya agar tetap sopan di tengah tekanan yang lain. Sopan di tengah tekanan. Ya karena kan yang lain kasar semua dalam tekanan dong dia. Masa mau Oke. bicara sopannya itu dalam tekanan. Jadi mitos ya, belum Iya, tentu. justru dia lebih kuat dong. Oke, selanjutnya, kalau tidak ngomong kasar, nanti dibilang gak gaul dan susah punya teman. Mitos atau fakta? Mitos. Lagi-lagi mitos. Justru menurut saya, kalau memang teman yang baik itu akan tetap menghargai pribadi kita. Oke. Mau gimana pun keadaan kita, iya enggak? Iya, Kita kan pasti akan kesaring ya Iya, teman-teman iya. kita. Benar. Bukan dianggap cupu lah, Benar. bukan dianggap nggak gaul lah. Justru ya emang dia orangnya begitu. Iya. Paling gitu. Justru kalau emang teman kita menerima kita apa adanya, justru dia akan menerima kita dengan segala apapun yang kita punya. Saya jadi ingat pepatah, kalau kita punya teman yang gak sesuai nih, kalau kita nggak bisa ubah mereka, ubah mereka. Kita Ubah mereka. Kita bisa ubah mereka nih perbuatannya. Berarti Kita ubah teman kita aja. Iya nggak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semakin sering mendengar bahasa kasar, semakin terbiasa juga mengucapkannya. Mitos atau fakta? Fakta. Karena ya bahasa itu menular. Menurut saya, misal orang tua kita dari kecil ngomong atuh, akhirnya dari sampai kita remaja si atuh itu ke bawah. Ke bawah kan. Atau yang mamahnya selalu bilang, gimana dek, akhirnya di sekolah bisa aja ke bawah. Adik gak gini, kita tanya sama gurunya, padahal bukan adik namanya. Gitu. Bahasa itu memang menular, tapi termasuk ke dalam bahasa kasar ya. Bahasa kasar itu akhirnya semakin didengar, otak kita menganggap hal itu wajar. Baik lagi normalisasi. Jadi balik lagi ke diri kita, kita bisa menahan untuk tidak berbicara itu atau enggak. Jadi untuk Mas dan Mbak Guru, mari sama-sama ya untuk kita lebih berhati-hati. Oke, terakhir, ngomong kasar itu wajar asal nggak nyakitin orang lain. Mitos atau fakta? Mitos, karena kita itu gak pernah tahu batasan orang. Jadi bisa aja menurut saya nih Mas dan Mbak Guru bahasa itu tuh gak kasar, tapi mungkin menurut Mas dan Mbak Guru itu kasar. Jadi kadang kata-kata kasar itu kenapa lebih baik tidak dinormalisasikan, karena kita gak pernah tahu batasan setiap orang. Misal menurut ada istilah menurut orang Jakarta atau Jakarta mah kasar, menurut orang Bandung atau menurut orang Jogja. Padahal bahasa itu di Jakarta biasa aja, tapi ketika dibawa ke suatu daerah, hal itu menjadi kasar. Jadi tidak ada standar khusus antara bahasa kasar setiap daerah. Jadi lebih baik menghindari atau memilah kata kasar itu ketika kita berada di suatu lingkungan yang baru. Daripada nyakitin ya. Betul, dan Balik lagi. Karena kita nggak tahu hati siapa yang tersakiti. Allah. Tuh ya. Aduh ya, jangan. Oke, Badan Pak Guru, itu dia mitos dan fakta kali ini dari Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Kita ketemu lagi di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Dadah.